khususan mu'allif hadzal kitab Sayyidina Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, wa ila ruhi Sayyidina Syekh Abi Bakar Syaitan, wa ila ruhi Syekhina Al-Ki Abdul Rahim Ahmad, wa Syekhina Al-Ki Maimun Zubair, wa Syekhina Al-Ki Ma'ruf Zubair, wa Syekhina Al-Ki Abdul Malik Luqani Mannan, wa abina Al-Ki Muhammad Jawahir, bi anallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binutkin amdan walau bi ikrahin bi harfaini intawalaya. Wa binutkin lan batal apa salat sebab ngucap amdan kelawan jarak walau bi ikrahin senajan kelawan dipaksa. Ngucap bi harfaini kelawan rong huruf, bi harfaini kelawan rong huruf, intawalaya lamun nuli-nuli karone apa harfani, intawalaya lamun nuli-nuli karone apa harfani, kama kaya perkara istadharahu ingkang milang-milang zahir ing ma sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar. Ngomongi min ghairi Qur'anin saking sakliyane Qur'an, wa dzikrin lan saking sakliyane zikir, min ghairi Qur'anin saking sakliyane Qur'an, wa dzikrin lan liyane zikir, au du'ain utawa sakliyane doa, au du'ain utawa sakliyane doa, lam yuksat ingkang ora disejo, lam yuksat ingkang ora disejo, ora dituju biha kelawan ikilah Quran, zikir karo doa. Apa sing ora dituju, apa sing ora disejo, mujarradut tafhimi, apa mligi mahamno, apa mujarradut tafhimi mligi mahamno. Kakaulihi kaya ucapane musolli, kakaulihi kaya ucapane musolli liman maring wong istagzanuhu ingkang padha njaluk izin sapa man ing musolli, istagzanuhu ingkang njaluk izin sapa man ing musolli, njaluk izin fit dukhuli ing dalem mlebu omah. Musolli ngucapna udkhuluha bisalamin aminin, udkhuluha padha mlebu sira kabeh ha ing asline ya jannah, ing dar ing omah oleh mlebu bisalamin kelawan keselamatan, amininatul hale padha aman-aman kabeh, amininatul hale padha aman-aman kabeh. Fa in qasada mongko lamun nejo sapa musolli, fa in qasada mongko lamun nejo sapa musolli al-qiraata ing maca Quran, al-qiraata ing maca Quran, awi dzikra utawa nejo ing zikir, wahdahu hale suwijine musolli, au ma'at tambihi utawa ing dalem sartane ngelingno, au ma'at tambihi utawa ing dalem sartane ngelingno, lam tabtul mongko ora batal apa salat, lam tabtul mongko ora batal apa salat. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono lam tabtul in atlaqa lamun mutlakna sapa musolli, in atlaqa lamun mutlakna sapa musolli alama miturut ing atase pendapat qalahu kang ngendikano ing ma, qalahu kang ngendikano ing ma sapa jamun segolongane ulama mutaqaddimuna ingkang padha dhisik-dhisik kabeh, mutaqaddimuna ingkang padha dhisik-dhisik kabeh.
lakinil ladzi tetapi utawi pendapat fit tahqiqi kang tetep ing dalam kitab at-tahqiq wa daqaiqi lan ing dalam kitab daqaiq, yakni kedua-duanya ini karangannya Imam Nawawi, baik kitab tahqiq maupun kitab daqaiq. Iku al-butlanu batale salat ketika dimutlakan. Iku al-butlanu iku batale salat. Wa huwa utawi al-butlan iku al-mu'tamadu. Iku pendapat ingkang kena digawe tetanggenan, pendapat ingkang kena digawe cecekelan. Wa ta'tilan tumeka apa hadis suwaru ikilah pira-pira contoh al-arba'atu kang papat. Napa contoh papat niku? Qasdul fathi faqat, jadi bertujuan mengingatkan iman tok. Yang pertama, yang kedua qasdul dzikri awil qiraati faqat, bermaksud membaca Quran saja. Yang ketiga, bermaksud membaca Quran sekaligus mengingatkan imam. Yang keempat, dimutlakan. Ini hukumnya sama dengan berkata-kata di dalam sholat. Wa ta'tilan tumeka apa hadis waru ikilah pira-pira contoh al-arba'atu kang papat fil fathi ing dalem ngelingno alal imami ing atase imam, ngelingno bil Qur'ani kelawan Qur'an awi dzikri utawa zikir. Wa fil jahri lan tumeka patang contoh niki ing dalem banterno bitakbiril intiqali kelawan takbir perpindahan minal imami saking imam wal muballighi lan wong kang nyampekno suarane imam. Minal imami saking imam wal muballighi lan muballigh wong kang nyampekno suarane imam, cara kene diarani Bilal. Minal imami saking imam wal muballighi lan wong kang nyampekno suarane imam. Pun berikutnya ini masih kelanjutan fasal mubtilatus sholah, fasal yang menerangkan beberapa hal yang membatalkan sholat. Yang bisa membatalkan sholat diantaranya adalah berkata dengan dua huruf, berkata mengucapkan dua huruf, meskipun dipaksa, tetapi berkata dua huruf ini dilakukan dalam keadaan sengaja, bukan kok lupa atau lalai. Dua huruf yang diucapkan bukan bagian dari Quran, bukan zikir, bukan doa. Bukan Quran, bukan zikir, bukan doa. Berarti apa? Ucapan ajam, ucapan selain bahasa Arab. Misalnya nopo sholat berkata lafadz yang di situ lafadz Jawa, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, yo batal sholat ketika sengaja. Minimal dua huruf yang memahamkan tentunya ya. Dua huruf ini tentunya yo kriteria untuk bahasa Arab, karena dua huruf bahasa Arab itu bisa memahamkan. Seperti contoh kum, qaf sama mim, kan fi'il amar dari koma yakumu kum, berdirilah. Berarti meskipun dua huruf atau mungkin satu huruf tapi yang memahamkan, kayak ki, saka wako yaki wikoyatan, fi'il amar kan ki, asalnya iuki, setelah mengalami proses taklil menjadi ki ya. Jagalah, reksonen, ini kan memahamkan. Jadi ini membatalkan sholat ketika dilakukan secara sengaja. Bukan Quran, bukan zikir, bukan doa. Atau misalnya Quran tetapi tujuannya hanya memahamkan kepada orang. Misalnya begini, kamu sedang sholat, ada orang totok-totok pintu, kamu sedang membaca surat Fatihah. Setelah Fatihah kamu langsung membaca udkhuluha bisalamin aminin, kamu keraskan. Tujuanmu apa? Memberi isyarat kepada orang yang mengetuk pintu agar masuk ke rumah ya. Atau
Ada orang mau meminjam sesuatu, kamu di tengah-tengah sholat, kamu mengatakan, kamu setelah membaca Fatihah, kamu membaca ayat Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Itu kan ada ayat di Quran seperti itu. Nggih. Ada ayat di Quran seperti itu. Tapi kamu mau membaca itu, tujuanmu mau memberi izin kepada orang yang mau minjam, nggih, agar mengambil barang yang mau dipinjam. Ya. Pasti bukan mencari modal. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Tapi tujuannya mujarradu tafhim, hanya memahamkan kepada yang mau pinjam. Maka ini ya sholatnya batal. Sholatnya batal karena mujarradu tafhim. Kalau tujuannya membaca plus zikir, membaca saja atau zikir saja, atau zikir atau membaca yang dibarengkan dengan mengingatkan, maka tidak batal. Berarti ada orang ketok pintu, kamu membaca ayat udkhuluha bisalamin aminin, tapi tujuanmu membaca Quran plus mempersilahkan orang agar masuk, ini nggak batal. Jadi yang batal itu cuma satu, ketika diniati mempersilahkan orang. Lewong sholat kok, sholat kan sedang bermunajat kepada Allah, kok tiba-tiba dia berkomunikasi dengan manusia. Nah, itu berarti kan seolah i'rad anis sholah, berpaling dari sholat. Makanya sholatnya batal kalau tujuannya hanya mempersilahkan agar orang masuk. Maka agar sholatnya tidak batal, di sini diberi solusi oleh Fathul Mu'in. Satu, tujuannya apa? Membaca Quran saja atau zikir saja, atau membaca Quran plus zikir. Membaca Quran plus zikir. Membaca Quran plus mempersilahkan, bukan plus zikir. Membaca Quran plus mempersilahkan. Ya diniati membaca Quran, ya diniati mempersilahkan agar orangnya masuk. Maka itu nggak batal. Tapi kalau diniati, kalau tidak niat apa-apa bagaimana? Dimutlakan, pokoknya nggak niat apa-apa. Nah itu ulama berbeda pendapat. Menurut segolongan ulama jam'un mutaqaddimun, itu sholatnya nggak batal. Tapi menurut Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq dan dalam kitab Ad-Daqaiq itu sholatnya batal. Dan ini pendapatnya Imam Nawawi, ini pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad. Hukum berkata-kata di dalam sholat ini juga berlaku bagi makmum ketika mau mengingatkan imam. Misalnya imam lupa tidak tahiyat awal saat sholat isya, sudah mau berdiri, imamnya membaca apa? Subhanallah, gitu. Makmumnya membaca subhanallah, imamnya lupa. Setelah sujud kedua di rakaat kedua dia mau langsung berdiri, saat itu makmumnya subhanallah. Ucapan makmum subhanallah ini hukumnya bagaimana? Hukumnya diperinci, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua sholatnya tidak batal. Kemungkinan ketiga sholatnya batal. Kemungkinan keempat sholatnya diperselisihkan ulama hukumnya. Yang tidak batal, satu, apabila diniati zikir saja, mengatakan subhanallah diniati zikir, sholatnya makmum nggak batal. Yang kedua, diniati zikir plus mengingatkan imam, sholatnya juga tidak batal. 2 tok yang nggak batal. Yang ketiga, diniati mengingatkan imam saja, langsung batal sholatnya. Berarti i'rad anis sholah, berpaling dari mengkhitobi Allah, karena dia di tengah-tengah sholat mengkhitobi makhluk. Nggih. Wong sholat niku khitobe datang Allah. Kok iki khitab ring makhluk? Makanya langsung batal. Kemungkinan keempat, tidak niat apa-apa.
Lah kowe muni subhanallah tujuannya apa? Gak ada tujuan, pokoknya muni subhanallah. Lah ini hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak batal, tapi menurut pendapat yang kuat yang disampaikan Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq, di dalam kitab Daqaiq, hukum salatnya menjadi Nah, mengetahui untuk tahu makmum ini tujuannya mengingatkan saja atau mengingatkan plus zikir, itu siapa yang tahu? Yang tahu ya makmum sendiri, orang yang sholat sendiri. Ditanya setelah sholat, kamu tadi waktu membaca subhanallah tujuanmu apa? Yo ngelingno imam, yo selaku batal lek ngono. Minimal mengingatkan imam, tapi juga ada niat zikirnya. Nek gak diniati zikir barang bahaya nih. Wa tabtulu biharfaini. Watab tululan batal apa salat biharfa ini kelawan rong huruf. Walau dhuhara senajan toh ketinggal karone apa harfani fitanah nuhin ing dalem dehem. Walau dhuhara senajan ketinggal karone apa harfani fitanah nuhin ing dalem dehem. Li ghairi sing deheme li ghairi ta'adzuri qiraatin. Kedue liyane kangelan maca wajibatin ingkang wajib. Contohnya maca sing wajib ka Fatihatin kaya maca Fatihah. Wa mithlu halan iku sepadane Fatihah. Wa mithlu halan iku sepadane Fatihah kullu wajibin utawi saben-saben perkara ingkang wajib qauliyen ingkang bangsa pengucap. Contohnya kata syahudin akhirin koyok tahiyat akhir, wa sholatin lan maca sholawat fihi ing dalam tasyahud akhir, wa sholatin lan maca sholawat fihi ing dalam tasyahud akhir. Fala tabtulu mongko ora batal apa salat, fala tabtulu mongko ora batal apa salat biduhuri harfaini kelawan pertelone huruf loro, biduhuri harfaini kelawan pertelone huruf loro fi tanah nuhin ing dalam deheme li ta'adzuri ruknin krana kangelan krana tampa udzur nglakoni rukun qauliyin ingkang bangsa pengucap. Li ta'adzuri ruknin krana tampa udzur nglakoni rukun qauliyin ingkang bangsa pengucap. Merupakan turunan dari persoalan berkata-kata di dalam sholat dan itu membatalkan sholat adalah berkata-kata dengan dua huruf yang timbul akibat dehem. Dehemnya ini tidak atas gangguan suara yang dikarenakan mau membaca rukun, mau membaca perkara yang wajib. Seperti begini, mau membaca Fatihah, kalau dia tidak dehem, tidak keluar suara, padahal dia seorang imam dan sholatnya sholat jahriyah, sholat maghrib misalnya, lagi Arab Bismillahirrahmanirrahim, Arab muni bis, suaranya nggak keluar, maka dibutuhkan dehem. Nah ini nggak batal. Tapi kalau tidak untuk ini, tidak untuk qiraah wajibah, misalnya mau membaca surat kan nggak wajib, hukumnya sunnah, atau mau apa? Mau membaca zikir di dalam ruko kan nggak wajib toh, sunnah toh. Mau membaca zikir ketika i'tidal, tiba-tiba dehem dan ada dua huruf yang keluar, malah sampai ping telu, batal sholatnya. Sholat kok dehem-dehem. Dua huruf. Ini menurut fikih Syafi'iyah ya. Dua huruf, ahem, ono karo hem, ahem. Berarti piye? Ya pecah, ojo dehem. Kecuali kamu mau membaca surat, kamu mau membaca perkara yang wajib, misalnya membaca Fatihah atau membaca rukun qauli. Yang mana Fatihah atau rukun qauli ini tidak bisa lancar bacaannya
karena ada gangguan suara, gangguan pita suara, entah kamu karena baru radang tenggorokan, sakit tenggorokannya gatel, akhirnya apa keganggu, kudu didehemno. Seperti membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan rukun qauli dan itu menjadi wajib. Membaca sholawat di dalam tahiyat akhir. Gak iso metu suarane nek ora dehem. Maka didehemkan meskipun keluar 2 suara, itu dianggap udzur. Dianggap udzur. Itu tidak membatalkan. Kalau selain itu keluar 2 suara membatalkan sholat. Kita itu sering ya menyaksikan ini. Tapi kita itu bagaimana mau husnudzon? Sulit mau husnudzon karena satu, mungkin karena kebiasaan dehem. Lah itu ke bawah sampai sholat lah itu loh dehem. Ya wallahu a'lam. Muga-muga dia ngerti nek ngono kuwi yang dilakukan itu adalah karena tidak bisa membaca perkara yang wajib. Mungkin karena tidak bisa keluar suaranya saat membaca Fatihah. Kemudian berikutnya audhara utawa pertelo apa harfani fi nahwihi ing dalem sepadane tanah noh, atau 2 huruf yang timbul, yang tampak dan diakibatkan selain dehem. Misalnya apa? Kasualin koyok watuk, wa bukain lan nangis, wa utosin lan wahing, wa dohkin lan guyu. Batuk. Hukum batuk di dalam sholat itu sama dengan hukum dehem di dalam sholat. Hukum nangis di dalam sholat sama. Hukum bersin dan hukum tertawa di dalam sholat sama dalam hal apa? Sama ketika ada 2 huruf, timbul 2 huruf ya, dan itu tidak diakibatkan oleh gangguan suara ketika membaca rukun qauli atau Fatihah, maka hukum sholatnya menjadi batal. Sholat nangis, guguk sampai keluar 2 suara, sholat tertawa, atau sholat bersin, wahing laren ono jing, ono karo jinge, nah, itu loro ta pisan. Ada sama jing, itu yang membatalkan sholat. Paham ya? Jadi hukumnya sama dengan tanah noh. Dehem di dalam sholat, dehem apalagi bersin, batuk, tertawa, menangis, hukumnya sama. Dalam arti apabila sampai keluar 2 huruf dan itu timbul akibat bukan karena gangguan suara saat mau membaca rukun qauli, maka hukum salatnya menjadi tidak bisa menahan. Ya jangan sampai keluar 2 huruf. Kan bisa tidak mengatakan hajing, kan bisa. Orang bersin bisa nggak mengatakan hajing? Ditutup. Karena bisa. Soal mengucapkan hajing itu kan faktor kebiasaan. Ya, faktor kebiasaan. Dia harus sadar bahwa dia di dalam sholat. Jangan kok kebiasaan di luar sholat itu dibawa ke dalam sholat. Rawuh, Pak Anu rawuh. Enggak rawuh diulehke, cacah diulehke. Sing kelas B. Nah, diulehke. Keluar 2 suara. Jadi dianggap udzur itu ketika ada gangguan atau mungkin datang secara tiba-tiba. Bisa dianggap udzur, tapi ya jangan sampai keluar suara. Jangan sampai keluar 2 huruf. Keluar suara boleh, tapi jangan sampai 2 huruf. Saya kira soal bersin itu ditahan itu bisa. Okay. Senajan meskipun
ketika di luar sholat itu biasanya bersin ada lagunya. Tapi kalau di dalam sholat ya harus sadar dia. Jangan dilakukan, bersin dilakukan. Ya ditahan. Pun wa jalan kejaba biqauli kelawan ucapan ingsun rupane li ghairi ta'adzuri qiraatin. Krana liyane udzur maca wajibatin ingkang wajib. Apa ma idza dhahara uliye nalikane pertelo apa harfani huruf loro. Apa ma idza dhahara uliye nalikane pertelo apa harfani huruf loro fi tanah nuhin ing dalem dehem li ta'adzuri qiraatin krana udzur bacaan masnunatin ingkang disunnahno. Contone kasurati kaya dene maca surat awil kunuti utawa maca doa kunut awil jahri utawa banterno bil fatihati kelawan fatihah. Nek ngene kok misale tetep tanahno tetep dehem fatab tulu mongko batal apa salat wa bahasa nggih. Makane niki yang yang harus diperhatikan, dehem itu timbulnya akibat gangguan suara karena mau membaca perkara yang wajib atau tidak. Kalau membaca perkara yang wajib seperti Fatihah atau tahiyat akhir, maka diuduri, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak karena membaca perkara yang wajib, rukun qauli misalnya, karena mau membaca sesuatu yang sunnah, membaca surat atau membaca doa kunut atau sekedar tujuan mengeraskan suara, maka itu bisa membatalkan sholat ketika keluar dua huruf. Sama bersin pun sama, batuk juga sama. bisa ditahan, tidak keluar huruf itu bisa ditahan. Soal tadi itu, soal mboten saged itu krana kulinamu. Mula dirubah. Yang harus dirubah itu kita, bukan hukumnya. Kebiasaan kita, kebiasaan yang jelek. Bersin dilakukan, disuarakan. Terus apalagi batuk juga jadi lebay kan. Jadi kan umpama gak ngono kan iso to. Wahyu nangger ditutup ngono. Ngono ditahan kan bisa. Nggih. Enggak harus haji, enggak harus itu kan. Nah itu kan faktornya awakmu sing lebay ngono kuwi. Bisa kok ini, bisa di manage itu bisa. Pun wa bahasalan bahas sapa Az-Zarkashi Imam Az-Zarkashi. Imam Zarkashi bahas jawazat tanah nuhi ing wenange dehem lisa imi kedue wong kang poso sing tujuane li ikhraji nukhomatin krana ngetokno riya tupti lukang bisa batalno apa rukhomah somahu ing pasane ikilah shaim. Menurut Imam Zarkashi, seorang yang sholat keadaannya berpuasa di siang hari, ada riya itu apa? Bahasa Indonesianya? Riya ini apa? Nukhomah, ada nukhomah. Itu mau ketelan. Kalau dia tidak dehem pasti ketelan dan dampaknya puasanya batal. Maka didehemkan meskipun keluar dua huruf itu dianggap udzur, sholatnya tidak batal menurut Imam Zarkashi. Kala ngendika sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar, wa yutajahu lan diunjukno apa jawazuhu apa wenange ikilah tanahno, apa jawazu wenange tanahno lil muftiri kedue wong kang ora poso aidon halemaleh sing tujuane li ikhraji nukhomatin krana ngetokno riya, li ikhraji nukhomatin krana ngetokno riya tubtilu ingkang bisa batalno apa nukhomah
tubtilu ingkang bisa batalno apa nukhama salat tahu ing salate musalli, salat tahu ing salate musalli. Bi an nazalat kelawan yen to medun apa nukhamah lihat dzahiri maring batese njaba. Lihat dzahiri maring batese njaba walam yumkin hulan ora ngongangno ing musalli apa ikhrajuha ngetokno maring nukhamah. Walam yumkin hulan ora mungkinno ing musalli apa ikhrajuha ngetokno nukhamah illa bihi kejaba kelawan tanahno, illa bihi kejaba kelawan tanahno. Nang rene ana. Cah kelas B uleh no, gak paham tak aksol mau rame lho, kan mulai. Bi anna zalat lawan yen to tumurun apa iki lan nukhamah. Lihat dzahiri maring batas jaba. Walam yumkin ulan ora ngongangno ing iki lan musalli apa ikhrajuha apa ngetokno maring nukhamah illa bihi kejaba kelawan tanahno. Walam yumkin hulan orang ngangno ing iki la musalli apa ikhrajuan ngetokno nukhamah illa bi kejaba kelawan tanah. Begitu juga menurut Syekh Ibnu Hajar, orang yang tidak puasa ketika sholat ada nukhamah, ada riak. Kalau tidak didehemkan, riaknya mau turun ke batas yang membatalkan sholat, tertelan dan itu membatalkan sholat. Tapi ketika didehemkan, dia tidak membatalkan, tidak turun sehingga sholatnya tidak menjadi batal. Tetapi ketika didehemkan, itu akan mengeluarkan 2 huruf. Nah ini juga hukum sholatnya apa? Tidak, hukum sholatnya tidak batal. Hukum sholatnya tidak batal. Jadi tidak berlakunya tidak hanya buat orang sholat saja. Jadi tidak hanya orang puasa saja. Kalau orang berpuasa tadi, apabila tidak didehemkan akan tertelan, dampaknya puasanya batal. Maka boleh didehemkan meskipun keluar sampai menimbulkan dua huruf, karena ini dianggap udzur. Begitu pula orang tidak puasa, ada nukhamah, mau tertelan. Kalau tidak didehemkan, dia tertelan. Ketika tertelan, dampaknya sholatnya batal. Maka didehemkan saja, meskipun keluar 2 huruf, nggak apa-apa. Walau tanah naha lamun dehem, sopo imamuhu imame makmum. Akhirnya fabana, mongko pertelo minhu sangking ikilah tanah noh, opo harfani rong huruf. Fabana mongko pertelo minhu saking tanah noh apa harfani rong huruf. Lam yajib mongko ora wajib apa mufaraqatuhu apa misai maring imam. Lam yajib mongko ora wajib apa mufaraqatuhu misai maring imam. Sebab li anna dhahira krana temen sunne hukum ingkang dhahir. Li anna dhahira krana temen sunne hukum ingkang dhahir. Iku taharruzuhu iku ngreksane imam ngreksa anil mubtili saking perkara ingkang batalno salat, anil mubtili saking perkara ingkang batalno salat. Naam ya jare lam yajib mufaraqatuhu. Naam ya jare lam yajib mufaraqatuhu. Indalat lamun nuduhno apa qarinatu halihi, tondo-tondo tingkahe imam. Indalat lamun nuduhno apa qarinatu halihi, tondo-tondo tingkahe imam. Nuduhno ala adami udrihi ing ngatasé ora anane di udurine imam, dimaklumine imam. Ala adami udri ing ngatasé ora anane diudurine imam. Wajibat mongko wajib apa mufaraqatuhu apa misai maring imam. Wajibat mongko wajib apa mufaraqatuhu misai maring imam. Kama kaya keterangan bahasa ingkang bahas ing ma sapa as-Subaki yu Imam Tajuddin as-Subaki. Kama kaya perkara bahasa ingkang bahas ing ma sapa as-Subaki yu Imam Tajuddin as-Subaki. Ada satu persoalan begini, ketika di dalam sholat berjamaah seorang imam melakukan dehem, keluar 2 huruf,
keluar 2 huruf. Makmumnya tidak tahu dehem yang dilakukan oleh imam ini itu dianggap dehem yang membatalkan sholat atau tidak. Maksudnya apakah dehem yang diudhuri atau tidak. Karena ada dehem yang diudhuri tadi itu toh. Misalnya karena apa? Karena mau membaca rukun qauli atau mau membaca Fatihah, atau karena ada nukhomah, ada riak yang hampir tertelan. Kalau tidak didehemkan dia tertelan sehingga sholatnya batal. Atau enggak begitu, makmumnya enggak tahu. Lalu sikap makmum seperti apa? Sikap makmum menurut kitab Fathul Mu'in harus husnudzon. Maka tidak wajib tidak wajib mufarokoh. Tidak wajib mufarokoh itu kan dianggap sholatnya imam masih sah toh. Nggih mboten? Berarti kan kon husnudzon ring imame. Disuruh husnudzon kepada imam itu catatannya ketika imamnya ini orang yang bisa dihusnudzoni. Apa? Berarti ada orang yang arep dihusnudzoni ku angel. Contohnya bagaimana? Orang yang kebiasaannya tidak menjaga sholat. Dari mana tahu? Yo dia ora patek paham bab sholat dadi imam misalnya. Ora iso ngaji kok dadi imam misalnya. Lah piye arep dihusnudzoni wong sing kaya ngene? Ora ngerti hukum kok. Jadi kan ada koronatul hal. Ada koronatul hal, tanda-tanda yang kita sebagai makmum itu mau husnudzon itu susah. Kita gak paham nih. Kita gak diudhuri deheme. Berarti kita menganggap sholatnya dia batal napa mboten? Batal toh. Lah nek kondisine kaya ngono, wajib mufaroqah. Kamu jadi makmum yang cerdas. Makmum terhormat. Makmum cerdas ya toh. Jadi harus tahu imamnya. Imamnya ini orang yang bisa dihusnudzoni atau tidak. Kalau imame yo tahu hukum, ngerti ngaji, bisa ngaji, tahu hukum. Terus dia orang yang bisalah menjaga keabsahan sholat. Kita nggak wajib mufaroqah. Kenapa? Karena fikih mengatakan sholatnya tetap sah. Bisa jadi dia melakukan tanahnuh, melakukan dehem yang sampai mengeluarkan 2 huruf itu diakibatkan terdapat udzur. Entah udzurnya berupa apa ndak tahu. Dia tahu ngaji muin kaya awakmu ini, tahu ngaji. Berarti ngerti. Kowe dadi imam, makmummu kok kudu husnudzon karo kowe. Gak paham ya, piye arti husnudzon? Ya, jadi kita sebagai makmum itu harus memang harus menilai imam memang kadang-kadang. Ini persoalan pertama. Walau ubtulia, lamun dicoba sapa syakhsun wong suwiji. Walau ubtulia lan lamun dicoba sapa syakhsun wong suwiji binahwi su'alin. Lah niki pertanyaane. Wow. Kelawan ngupamani wahing. Wahing watuk daimin ingkang langgeng. Uripe kok penuh dengan batuk. Jadi bukan batuk musim, sepanjang musim dia batuk. Nah awake dhewe kan musim tertentu, kayak musim ini ki musim pancaroba, kok panas malah udan. Ini kan kadang nek fisiknya gak kuat kayak aku ini kan batuk. Tapi ini enggak, ini ada orang yang sepanjang musim selalu batuk. Batuk ae. Ya enak ini. Bihaitsu lam yakhlu, lawan sekiranya ora sepi apa zamanun apa mongso minal waktu saking waktu ya sa'u ingkang amot apa zaman as-sholata ing salat bila su'alin kelawan tanpa watuk. Bila su'alin kelawan tanpa watuk mubtilin ingkang batalno salat. Piye ngene iki? Qala mongko ngendika sapa asyaikhuna guru kita Ibnu Hajar ngendikane ngeten. Jawabe walau budi qala mongko ngono ya. Qala mongko ngendika sapa syaikhuna guru kita Ibnu Hajar.
Isine ngendika ngeten, alladzi utawi pendapat utawi hukum ya dhaharu ingkang zahir apa alladzi iku al-afu dimakfu di ngapura anhu saking ikilah syakhs. Wala qada alan ora ana wajib qada iku maujud alaihi ngatasé syakhs lau syufiya lamun waras apa syakhs. Alladzi utawi pendapat ya dhaharu ingkang zahir ingkang pertelo apa alladzi iku al-afu paring pangapura anhu saking syakhsin. Wala qada alan ora ana wajib qada iku maujud alaihi ing atase syaksin lau syufiya lamun waras sapa ikilah syaksin lamun diparingi waras sapa syaksin. Lafat syafa iku nek dinisbatno ning makhluk kudune dimabnekno majhul. Lau syufiya diwarasno berarti ana sing marasno. Sing marasno sinten? Gusti Allah gitu. Tapi nek dimabnekno maf'ul syafa iku faile kudu Allah. Nek dimabnekno dimabnekno mabni maklum faile Gusti Allah lafaz syafa. Tapi nek dimabnekno majhul naibul faile nek mau dinisbatno nek ngene makhluk ke orang itu dimabdikan majhul karena kenapa? Sebagai naibul fa'il makhluknya ini. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya yo Gusti Allah. Lau syufiya lamun diwarasno sapa syakhs diberi kesembuhan. Yang memberi siapa? Ya Gusti Allah. Persoalan berikutnya. Ada orang selama hidupnya selalu batuk sepanjang musim, batuk menaun, penyakit. Gambarane lam bihaitsu lam yakhlu zaman minal waqti yasa'us shalah bila su'alin mubtin. Tidak ada waktu yang kosong tanpa batuk yang cukup dibuat melakukan sholat. Ono waktu, tapi mesti ono waktu Misalnya dia nggak bisa tidak batuk meskipun jedanya hanya sholat yang paling suwi pirang menit, paling cepat sholat 4 rakaat berapa menit? 4 menit anggaplah 1 rakaat 1 menit ya, jeda 4 menit tanpa batuk dia tuh nggak bisa, watuk terus batuk sepanjang masa, sepanjang musim. Watuk abadal abadin. Jadi bihaitsu lam yakhlu zamanun minal waqti yasa'us shalah bila su'alin mubtil. Sekira waktu yang cukup dilakukan untuk sholat 4 menit misalnya itu tidak ada yang tanpa batuk, mesti ono batuke. Lah nek watuk akhirnya sholatnya batal ngoten. Mergo napa salate watuke gugluk atau misalnya batuknya itu mengeluarkan 2 huruf. U sama hu. Ya kan 2 huruf. Ini bagaimana hukumnya? Menurut saya Ibnu Hajar, ya ini ma'dzur ini dianggap udzur, diampuni, dimaklumi. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghindar. Lalu apakah dia kewajiban qada sholat ketika nanti sembuh? Enggak wajib qada sholat. Berarti sholat yang dilakukan dalam keadaan batuk, meskipun kalau dilakukan secara normal itu sholatnya hukumnya batal, saat itu karena yang melakukan adalah orang yang mendapatkan uzur, hukum sholatnya tetap dihukumi sah tapi jane gak sah tapi dianggap uzur, jane gak sah tapi dianggap uzur dan tidak berkewajiban mengqadha sholat ketika sembuh. Au binutkin biharfin mufhimin wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih.